Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Feruza Jannah dari SMP IT Al Khair Barabai. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang asal kota Barabai. Pada mulanya, tepian sungai yang menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual di daerah Barabai adalah di sebuah kampung yang bernama Palas. Dikatakan Palas karena seringnya terjadi pertumpahan darah di daerah ini. Di dalam hikayat diceritakan di daerah ini juga terkenal dengan keturunan hantu beranak, sehingga sering menimbulkan persaingan antara putri yang sedang menganjak dewasa. Karena seringnya terjadi perkelahian, adipati yang berkuasa pada saat itu memerintahkan untuk menutup tepian sungai yang menjadi pasar alami, yaitu tempat terjadinya jual beli tersebut. Di sebelah timur, sekitar 3 km tepatnya di dekat Mandingin, adipati memerintahkan untuk membuat cabang sungai. Cabang sungai itu dikenal dengan nama Sungai Tabuk. Arah untuk ke sungai lainnya diawasi agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah di daerah ini. Adipati berkata kepada para warganya, "Wahai rakyatku, buatlah oleh kalian cabang sungai agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah di daerah kita." Para warga pun berkata, "Baik adipati, kami akan segera membuat cabang sungai demi keamanan tempat tinggal kita." Para warga pun beramai-ramai dan bekerja sama untuk membuat cabang sungai tersebut. Cabang sungai yang baru dibuat itu mengalir melewati kota Barabai, terus ke Bukat, Bawan, dan kembali ke aliran sungai semula, yaitu di Pajukungan dekat Durian Gentang. Pada mulanya, sungai yang berada di Bukat penuh dengan lumpur karena hancuran tanah yang baru ditabuk. Konon inilah yang melatar belakangi nama Bukat. Sedangkan aliran sungai di sebelah hilir Pajukungan dekat Durian Gentang dikenal dengan nama Tabat Baru. Hal ini dikarenakan Pangeran Singaterbang dari Amuntai memerintahkan untuk menabat aliran sungai di daerah ini. Pada saat wilayah Tanjung dan Hulu Sungai Utara jatuh ke tangan Belanda setelah pecahnya Perang Banjar. Untuk mengamankan kota Barabai, para warga pun menabat aliran sungai ini secara beramai-ramai. Pohon-pohon kayu ditebang untuk menghalangi para penjajah yang ingin menguasai daerah ini. Pohon-pohon dan semak-semak atau yang dalam bahasa Banjarnya disebut traba dimasukkan ke dalam sungai untuk menghalangi para penjajah. Sehingga dengan sendirinya perahu-perahu serdadu Belanda pun tidak dapat meneruskan perjalanan mereka. Dalam kesempatan inilah para warga berkesempatan untuk segera menyergap dan menyerang pasukan Belanda, sekaligus mengambil persenjataan mereka pada pencegatan yang akan datang. Akhirnya, para warga pun berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Hal inilah yang membuat pasukan Belanda mengakui bahwa pasukan rakyat Barabai mempunyai keahlian bertempur di air dan di darat, seperti yang ditulis oleh Haji Dr. De Graaf dalam bukunya yang berjudul Geschiedenis van Indonesia. Dalam halangan terjebak inilah pasukan Belanda dengan suara yang mengatakan Barabai, Barabai, padahal maksudnya hanya Raba. Itulah sebabnya sampai sekarang menjadi nama kota Barabai. Konon ada juga kisah dari seorang ibu penjual apam yang ingin meminta tolong kepada anaknya Arbainah. Arbainah, ambilakan mama bara pangbay. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa Barabai berasal dari kata bahasa Indonesia berabe. Konon, ada pendatang dari wilayah Jawa masuk ke wilayah ini pada saat hutan masih penuh dengan semak. Salah seorang dari mereka berkata, "Kalian jangan ke sana, tempatnya mengerikan, kalian bisa berabe." Di samping itu,
Barabai juga dikenal dengan bendungnya Banjar. Sedangkan Bandung kan mempunyai julukan sebagai Paris van Java. Bolehlah kiranya dikatakan Barabai sebagai Paris van Kalimantan atau Paris van Borneo, padanan dari Paris van Java. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.